Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid kelas 3 atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih Bapak Ibu. Anak-anak kelas 3, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anakku, kalian harus menjaga kondisi badan kalian, kondisi tubuh kalian ya. Harus menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya anak-anak. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik ya. Tema 5 tentang cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang kedua. Ayo anak-anakku, simak baik-baik. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Nah, anak-anak, ini Bu Titin gambarkan ini keadaan gunung meletus. Ya, ini vulkaniknya ya. Nah, ini vulkaniknya, letus dari abu vulkaniknya itu berasal dari letusan gunung. Ya, ini sangat panas sekali. Ya, anak-anak. Nah, ini cerita Dayu dan Komang ya. Nah, perhatikan percakapan mereka berikut ini. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Edo menjawab, di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Ya, Edo bertanya pada Siti. Siti menjawab, di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Ya, Edo berkata, aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Nah, kita bisa mencari informasi tanaman yang tumbuh subur di daerah-daerah yang ada di Indonesia, anak-anak. Ya, nanti kalian buat tabel seperti ini ya, anak-anak. Nah, tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Ada nomor, ada asal daerah, tanaman yang tumbuh subur. Lalu apa saja Bu Titin akan menjelaskan asal daerahnya dari mana, tanaman yang tumbuh subur di daerah itu apa. Nah, sebentar ya. Ini Bu Titin akan menjelaskan dulu keragaman di Indonesia, anak-anak. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan beragam. Wilayah Indonesia berbentuk pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Setiap pulau memiliki ciri khas, tanah, dan iklim tersendiri. Hal itu mempengaruhi tanaman yang tumbuh di wilayah tersebut. Maka dari itu, setiap wilayah Indonesia memiliki tanaman khas yang berbeda. Hampir semua wilayah Pulau Jawa cocok untuk dijadikan lahan pertanian padi. Nah, Bu Titin ini tampilkan tanaman yang cocok ditanam di daerah. Misalkan di daerah Papua, itu cocoknya tanaman apa ini, anak? Matoa. Nah, nanti ini dari penjelasan Bu Titin ini, kalian bisa menjawab dari tabel tadi, mengerjakan yang tabel tadi ya. Nah, tanaman yang cocok ditanam di daerah Papua itu matoa. Lalu sagu. Nah, ini sagu tadi dari papeda tadi dari sagu, anak-anak ya. Lalu pohon sapu tangan itu dari Riau ya. Pohon sapu tangan itu berbentuknya seperti ini, anak-anak, itu dari Riau. Lalu pohon pinang merah dari Jambi.
Lagi bunga puspa dari Bangka Belitung. Lalu pohon nyamplung dari Jawa Timur. Ada pohon waru itu dari Bengkulu, ya. Lalu cempaka kuning dari Aceh. Nah, lalu kayu manis itu berasal dari Sumatera Barat, ya. Biasanya dibuat masak juga, ya. Lalu pohon duku itu dari Sumatera Selatan. Nah, senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakan acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya, lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Nah, hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Benny dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-teman. Nah, ini anak-anak, ini ada bacaan ya. Ini duduk melingkar, ada makanannya dari berbagai daerah. Acara makan bersama telah dilakukan. Benny meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Ini surat Udin. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya, Benny. Aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin sahabatmu. Nah, apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti ya. Ya nak tadi, tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Ingat? Pembelajaran semester 1, Bu Titin juga sudah jelaskan terjadinya hujan. Kalian masih ingat anak-anak? Nah, bagaimana hujan terjadi? Ya, susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Inilah, ini pertama, ini masih acak ya anak-anak. Ini masih acak. Ini sudah turun hujan ya ini. Nah, ini gambarnya sudah turun hujan. Langit sudah kelabu ya, mendungnya, awannya ini sudah ini. Nah, kalau nomor 2 itu penguapan. Nah, ketiga ini apa anak-anak sudah mendung. Kalau diurutkan berarti yang pertama anak ini penguapan ya, air menguap terkena sinar matahari. Lalu mendung ya, awannya sudah berkumpul ini kelabu ini, lalu turun hujan. Inilah disebut siklus hujan atau siklus air. Nah, jadi proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Ya, pertama apa anak? Penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Ingat, pembelajaran semester 1 sudah Bu Titin jelaskan juga, uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan.
di mana uap air berubah menjadi titik-titik air yang disebut pengembunan. Ini. Nah, anak-anak masih ingat ya? Nah, saat hujan biasanya itu angin tertiup kencang ya. Nah, hewan ternak akan berlarian, iya apa tidak? Coba kalian amati kalau saat hujan biasanya tertiup anginnya kencang, hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung, iya apa tidak? Nah, gerakan kelinci meloncat terlihat mengemaskan. Ayo kita tirukan gerakan kelinci meloncat. Yang pertama, berdirilah tegak. Ayun tangan ke belakang. Lalu kedua, dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekuk lutut. 3, meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Nah, saat mendarat posisi tubuh tegap ya, tegak dengan tangan rentangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu berdiri sempurna. Nah, nanti kalian juga mempraktekkan ini. Nah, tugasnya yang pertama apa anak-anakku? Ya, kalian membuat tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal, ya. Nah, kalian pada waktu mengerjakan, ya. Nah, kalian pada waktu mengerjakan, lalu pakai seragam, ya. Pada waktu mengerjakan ini kalian foto ya, nanti dikirim ke Bu Titin, ya. Karena apa? Ini untuk jurnal, ya. Nah, jurnal kegiatan di rumah, belajar dari rumah. Ya, ini kalian yang pertama, kalian waktu ini mengerjakan ini di buku tugas tematik, kalian buat tabel seperti ini, tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal, di kolom nomor asal daerah tanaman yang tumbuh subur. Pada saat mengerjakan ini jangan lupa kalian pakai seragam lalu difoto ya. Nah, lalu yang kedua kalian mempraktekkan yang tadi ya anak, loncat ini. Ya, loncat ini ya, saat hujan turun ini gerakan kelinci meloncat inilah ya. Kalian ini juga kalian kirim ya, nanti pakai seragam juga ya. Kalian video, kalian kirim, kalian mempraktekkan. Untuk tugasnya hari ini itu saja anak-anakku. Jika kalian kurang paham silahkan bertanya pada Bu Titin. Kalian tetap semangat, selalu berdoa. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran hari ini Bu Titin akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.